Halo guys, Anda sedang menyaksikan sebuah tayangan yang sangat layak untuk ditonton serta diperbincangkan. Selamat datang di Sahid Liu Channel bersama Sahid Liu. Pemirsa, sekarang saya berada di depan sebuah tempat minum kopi atau namanya warung kopi. Dan warung kopi ini kita akan penasaran seperti apa sih menu yang ada di dalam, rasa kopinya bagaimana. Karena kalau melihat dari namanya Hindustan, maka kita seakan-akan berada di salah satu negara di sana, tepatnya negara India, namanya Hindustan. Jadi saya sangat penasaran dengan warung kopi yang satu ini karena dia berada tepatnya di dalam kota Parepare, tetapi dari namanya saya penasaran apakah warkop ini milik seorang pengusaha India, misalnya Ram Punjab atau Amitabh Bachchan atau Batu Bachchan. Kita lihat saja nanti ya, karena sebentar lagi saya akan masuk mengobrak-abrik warkop ini dan mudah-mudahan kopinya gratis. Oke? Siapa pemiliknya? Bagaimana kok warkop ini dibangun? Bagaimana warkop ini dibangun? Dan tentunya bagaimana rasanya? Kita mau masuk ke dalam, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep patek karek patek ketika hekare Hindustani arep patek karek ya. Ada cara apa ini? Wah, ternyata orang lukis balik. Astaga, saya kira ini orang India. Karena ini namanya Hindustani. Ini diangkat dari industri dekat hutan. Oh begitu. Pemirsa, saya hampir salah paham. Ternyata warkop ini milik orang Bugis, bukan orang India. Tapi untuk lebih meyakinkan saya belum masuk di dalam. Saya akan mencoba masuk mengobrak-abrik warkop ini. Oke? Pemirsa, seperti apakah suasana di dalam warkop ini, warkop Hindustani? Saya sekarang lagi mengacak-acak seluruh sudut ruangan. Dan warkop Hindustani ini, saudara, banyak sekali pernak-pernik sebagai hiasan mata. Hiasan mata. Di belakang saya ini ada akar pohon. Sepertinya pemilik warkop ini adalah seorang naturalismais pecinta alam. Naturalismais bahasa baru pemirsa. Dan ini ada beberapa pengunjung lagi santai ya. Hai semua adik-adik, maaf orang datang menyapa Anda. Mudah-mudahan kegantengan saya tidak membuat kalian jatuh cinta ya. Nah pemirsa, ini adalah para pelanggan daripada warkop Hindustan. Dari kalangan mana deh? Mahasiswa ya, mahasiswa. Ya, mahasiswa dan cantik-cantik. Memang pantas sekali kalau tempat ini dikunjungi oleh anak-anak mahasiswa kalangan terpelajar, intelektual, akademisi. Karena tempat ini memuat suasana yang sangat suasana santai dan familiar. Dan saya sekarang ke tempat ini. Kalau tempat bikin kopi itu apa namanya, Pak? Bartender. Bartender. Baristanya mirip-mirip. Kalau yang bikin kopi apa namanya, Pak? Barista. Jadi Bapak ini namanya saudara barista. Jadi Bapak ini biasa dipanggil Bari atau Barista? Ya. Ini adalah bartender daripada Hindustan. Ini kalau saya lihat ini suasananya kayak hotel bintang 5 ya. Subhanallah. Tapi kalau saya melihat ownernya ini
Rasanya mau minum obat bintang 7. Iya. Karena kenapa sakit kepala kita lihat kalau cewek pasti minum obat sakit kepala karena pasti sakit kepala kalau lihat orang ganteng. Ya. Di sini bang, jenis-jenis kopi yang disiapkan itu apa-apa saja. Macam juga. Iya. Suaranya agak besar volumenya. Iya. Macam-macam juga. Ada kopi susu. Ada kopi susu. 60. 60 Vietnam. Vietnam. Bonbon. Wow, luar biasa ya. Ternyata ada westernnya kan pakai bahasa Inggris tuh. Iya. Iya. Ada kopi balistik ada? Saya tanya ini jadi barista sudah berapa tahun di sini? Katakanlah 1 tahun ya. Benar. Sudah punya pacar? Kalau ada yang mau. Oke, tidak apa-apa. Oke, pemirsa demikian bincang-bincang saya dengan baristanya, saudara Bari dipanggil Rista. Dan ternyata di salah satu sudut warkop Hindustan ini pemirsa, ini ada yang membuat mata kita langsung segar. Ada beberapa deretan bonsai. Pemirsa, sekarang saya sudah berhadapan dengan ownersnya Warkop Hindustani. Saya berhadapan dulu. Oke, kita sudah berhadapan? Siap. Oke. Pemirsa, banyak hal yang misterius bagi saya tentang Warkop Hindustani ini. Kenapa? Sejujurnya Warkop ini saya tetangga. Dan kalau saya melintas, saya selalu bilang dalam hati, ini warkop pengusaha India kayak yang punya misalnya Raam Punjabi atau Amitabh Bachchan atau Batu Bachchan. Ternyata setelah saya tadi pancing dengan bahasa India di pintu depan, wah ternyata orang gantengnya pare-pare pemirsa. Dan sebenarnya pemirsa, ini saya ambil ini di sini karena penasaran juga mau merasakan rasa daripada racikan kopinya Warkop Hindustani. Karena tidak lengkap rasanya kalau kita ngobrol tidak ditemani kopi, dan saya berharap kopi ini selain enak juga gratis. Insyaallah. Dan sebentar kalau saya pulang dari tempat ini, saya dikasih bayar, maka konten ini saya tidak tayangkan. Pertama, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita harus tahu dulu siapa namanya, statusnya apa, apakah dia WNI asli, atau sudah punya istri, atau punya pacar tapi sering ditolak, apa selera dari ownernya, apakah seleranya wanita tulen atau janda, atau tetap bertahan pada satu hati. Oke pemirsa, saya kembali berhadapan. Siapa nama tak? Oh. Ya kalau nama saya nama saya Pardi. Pardi. Ya lebih sering dipanggil Makan. Oh, lebih sering dipanggil Makan. Ternyata satu nama panggilan yang sering saya gunakan juga ya. Bisa dikasih naik volume suaranya Pak ya? Oh siap. Karena kebetulan kita pakai ini HP Masolie. Masolie. Terus Bang Pardi, Ya, siap. ini Warkop Hindustani terinspirasi dari penamaan itu dari mana? Jadi dimulai dari lokasinya di sini kan tepatnya di industri kecil. Industri kecil. Jalan industri kecil, dan kebetulan dekat dengan hutan. Dekat Wisata dengan Jogja. hutan, iya. Jadi makanya ada perpaduan antara industri dan hutan. Industri dan hutan. Hindustan. Ya. Hindustan. Adapun Hindustaninya itu diangkat dari kebetulan saya anak dari seorang petani. Petani. Iya. Hindustani. Iya. Anak petani buka usaha warkop, warung kopi.
berarti petani ini mengalami peningkatan taraf hidup. Dan bapak petani ini punya generasi yang mumpuni dan punya jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, ini bertanya apa saya interogasi ini? Pemirsa, sebelum saya pertanyaan selanjutnya, ini adalah kopi Gulmer. Kopi apa? Gulmer, gula merah. Gula merah, disingkat Gulmer. Ini kopi racikan lokal ya. Lokal. Tapi rasanya interlokal. Telepon kapan? Lokal. Coba saya nikmati sedikit. Mantap. Wow, Amazing. amazing. Luar biasa. Pantas kalau pengunjungnya banyak. Karena aroma kopinya, rasa kopinya memang membuat para pengunjung ketagihan untuk kembali menikmati lagi. Dan kembali saya bertanya sama Bang Pardi. Bang Pardi ini pasti punya tantangan dalam mengembangkan usaha warkopnya ini. Apa yang paling membuat Bang Pardi ini terkadang merasa apa ya, entah sakit hati atau apa saja? Silakan ditumpahkan hari ini. Oh, ya. Jadi pertama-tama KKI itu atau Kedai Kopi Nustan itu lahir tanpa ibu. Lahir tanpa ibu. Itu yang pertama. Di awal 2017 lalu KKI ini berdiri. KKI berdiri. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu dengan pembawaan saya pertama, terus terang saya ini orangnya karena didikannya keras, Ya. jadi terjadi yang namanya temperamen tinggi. Temperamen tinggi. Ya, bahasa Bugisnya mungkin bahasa Inggrisnya Ya. pengimosian. Pengemosian. Peng emotion. Peng Jadi emotion. begini, hal yang paling sulit yang pernah saya alami di sini ketika menemui atau menjumpai seorang pelanggan yang sama karakternya dengan saya. Wow. Iya. Ya, sama karakternya. Dan terjadilah sebuah hal yang tersulit, bagaimana caranya Meredam. meredam Iya. ada yang nadanya tinggi ketika dia lagi memesan, Iya, iya, iya. ya, ada yang teriak-teriak. Iya, iya. Dan itu pembawaan saya ketika dulu sebelum ada warkop ini, ketika saya mendengar sesuatu yang keras, saya harus balas dengan keras, dan itulah temperamen saya. Temperamen ya, artinya secara spontan ini ya. Dan seiring berjalannya waktu Ya. itu saya mampu redam karena kenapa? Ternyata usaha tidak butuh itu. Iya, iya. Butuh karakteristik itu. Jadi saya berusaha dengan cara merangkul banyak orang, merangkul banyak teman-teman sehingga bisa terjadi namanya komunitas begitu. Ya. Dan Bang Pardi, Saya belajar di situ. artinya secara otomatis setelah punya usaha warkop Hindustan ini ada sedikit perubahan karakter ya. Iya, betul. Dari temperamental ya menjadi luas, Iya, betul. menerima segala sesuatu tanpa rasa dendam. Ternyata Bang Pardi ini adalah, seandainya tidak ada warkopnya saya tidak tahu, mungkin dia kembali ke dunia apa ya. Saya tidak bisa membayangkan. Dan Bang Pardi, bagaimana bentuk dukungan keluarga dari orang tua? Istri sudah punya istri ya? Alhamdulillah sudah punya. Nah, ya. Itu bagaimana bentuk dukungan keluarga setelah melihat Bang Pardi beralih ke usaha seperti ini? Oh, iya. Jadi dulu kan terus terang saya ini bisa dikatakan background saya Om, Ya. Mantan dari segala mantan. Mantan dari segala mantan, artinya mantannya orang dia pacari dan dimantankan lagi. Iya. Mantan, saya teringat satu bahasa Makassar. Mantan, artinya tinggal, ditinggalkan. Jadi Maksud saya tadi itu mantan dari segala mantan, hampir semua pekerjaan kasar itu saya pernah Lakukan, ya? lakukan. Ya. Ya, mulai dari kuli bangunan, buruh bangunan maksud saya. mantan kuli bangunan, terus Kuli bangunan, ya, supir penjual langsat. penjual langsat. Kemudian di mana harus
keluar subuh ke pasar begitu menjual Oh ya. dan lain-lain lah, mantan dan segala macam. Pokoknya banyak lah pekerjaan. Saya ketemu dengan titik balik itu, maksudnya bukan berarti saya tidak suka di titik itu pada saat itu. Iya. Tapi saya merasa bahwa kita ini harus melangkah setingkat lebih tinggi lagi. Tinggi ya. Jadi seorang pengendali usaha ya, owner. Sebentar. Ya, siapa? Bahasa mengatakan pengendali usaha. Iya, iya. Ternyata film yang pernah saya saksikan, Avatar itu belum lengkap dan masih terkalahkan. Karena di Avatar cuma ada pengendali api, pengendali tanah, pengendali air, pengendali angin. Ternyata di Indonesia ada seorang pendekar yang menciptakan satu ilmu pengendali apa? Pengendali usaha. Pengendali usaha. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Pardi. Luar biasa. Oke. Ya. Itulah tadi salah satu curhatan dari Bang Pardi. Dan selanjutnya, setiap usaha pasti butuh modal. Bukan hanya modal niat, kemauan, dan modal dukungan dari secara moral, tetapi pasti setiap usaha butuh modal berupa uang. Nah, Bang Pardi, Jadi sumber modalnya dari mana? jadi saya sedikit kurang setuju ketika ada argumen begini kan. Ya. Setiap usaha harus memiliki modal. Saya kurang setuju dengan itu. Ya. Kenapa saya katakan kurang setuju? Karena pada saat itu saya cuma bermodalkan tekad. Adapun sumber dana itu saya gunakan pada saat itu awal-awalnya, Om. Itu pemberdayaan. Ya. Jadi saya bisa dikatakan pada saat itu awal-awalnya saya cuma modal 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah awalnya 2017 lalu. Itu pun dengan pinjam. Dan usaha saya berdiri itu karena pemberdayaan. Pada saat itu saya banyak kayu-kayu, Om. Kayu-kayu ya. Kayu-kayu. Kan ini hutan ya. Ya, hutan kayu-kayu. Jadi dan saya memang hobinya klasik, Om. Klasik ya. Oke. Klasik. Aliran naturalisme. Ya, bahasa baru kayaknya. Bahasa baru. Naturalisme. Ya. Naturalisme. Jadi pada saat itu 2017 awal saya ada istilah launching pada saat itu orang pakai dan saya tidak pakai, Om. Launching. Launching yang dipukul waktu kita sekolah itu. Launching, Om. Oh, itu launching. Oh ya. Launching. Ya. Oke. Jadi pada saat itu saya hanya bermodal keberanian. Kan logikanya seperti ini, Om. Tidak sedikit orang memulai usaha itu dengan pakai uang bank, pinjam besar-besaran. Karena dia mengira bahwa bisnis itu harus dimulai dari modal besar. Padahal tidak ya, betul. Saya sepakat. Ini untuk bukan menggurui sebenarnya, Om, ya. menggurui, tapi ini yang saya lakukan pada saat itu. Jadi Ya. saya cuma korban tenaga, korban tenaga. Di mana pada umumnya orang itu punya usaha mempekerjakan orang dengan modalnya. Tapi saya beda, Om, pada saat itu. Jadi saya dengan modal uang 2 juta pada saat itu saya belikan hal-hal yang betul-betul saya butuhkan, dan saya yang kerja, Om. Saya yang kerja, saya yang atapi pada saat itu, saya yang kasih berdiri tiang pada saat itu. Oke. Jadi pemirsa, langkah hal awal yang dilakukan oleh Bang Pardi ini, saya sudah bisa memahami bahwa beliau membangun Warkop Hindustan ini bermodalkan tekad dan kemauan serta apapun itu. Hanya 2 juta rupiah, berangkat dari 2 juta. Bayangkan 2 juta rupiah dia bisa kembangkan usaha seperti ini. Luar biasa. Apalagi kalau dia miliaran, ya. Namun inilah kekuatan tekad dari seorang usahawan karena dia sudah memiliki ilmu pengendali usaha. Jadi Bang Pardi ini adalah the man of superpower. Jernih berantakan sedikit bahasa Inggrisnya toh. Yang penting agak keren-keren ada yang harus penonton. From zero to hero. Ya, from zero to hero. Ya. Iya, enggak apa-apa. Bang Pardi,
Setelah kita tahu tadi kronologi dan filosofi dan sejarah-sejarahnya, historinya, Bang Padi sekarang mempekerjakan berapa orang karyawan? Dulu sebelum pandemi saya sempat 6 orang Om. 6 orang. Ya, jadi selama pandemi sisa 2 orang. Sisa 2 orang ya. Di mana dia sip-sipan Om. Bisa dimaklumi karena memang Ya. suasana saat ini Ya. kita tidak bisa melakukan apa-apa karena semua terjadi karena secara global ya. Global betul. Nah, tentunya satu tempat itu pasti punya karakter tamu dari kalangan mana. Terus Bang Pardi tamunya dari kalangan mana saja yang datang? Kalau di sini banyak sebenarnya. Jadi tidak ada fokus ke ini, tapi di sini saya welcome saja Om. Iya. Ya. Jadi ada dari mahasiswa, kantoran, dari kantoran, bahkan ada anak SMA, anak sekolah ya. Iya. Terus dari kalangan pemerintah ya, yang menyempatkan diri iya. ngopi-ngopi ya. Petugas Ya. dinas. Oke, sebelum saya berpisah dengan Bang Pardi, ini ada beberapa menu pilihan. Ini tahu dia. Kedai kopi Hindustani. Nah, Anda kalau menuju ke sini atau berkunjung ke tempat ini, ada beberapa pilihan menu, ya. Di sini ada berapa ya? Wah, luar biasa. Ada kopi hitam Gulmer, kopi hitam Robusta, kopi hitam mix Arab, kopi susu Robusta. Dan banyak sekali menu-menu yang membuat Anda penasaran. Saya tidak perlu bacakan satu persatu, tapi kalau Anda datang ke sini dulu baru Anda rasakan, ya. Ini adalah menu-menu dari Hindustani atau warkop Hindustani. Dan juga ada satu menu andalan, yakni Efek Kopi. Yang menawarkan kopi sejuta solusi. Kopi sejuta solusi. Wow. Mantap pakai ini saya. Luar biasa. Pantas memang warkopnya digemari oleh beberapa dari seluruh kalangan karena orangnya sangat kreatif. Oke? Dan untuk obrolan kita pada sore hari ini cukup sekian. Dan saya terima kasih buat saudara saya Bang Pardi yang sudah mengundang saya untuk hadir menikmati suasana warkop Hindustani. Warkop Hindustani tepatnya di Kota Parepare, di kawasan Hutan Jompie atau di Jalan Industri, ya, Jalan Industri. Silakan berkunjung. Di depan sana tertulis Warkop Hindustani. Saya Said Liu dari Ruang Komedi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali melakukan pertanyaan. Ingin bertanya kepada Bang Pardi, lihat apa yang dirintis, apa yang dilakukan, alhamdulillah sudah sangat sukses sekali. Dan tentu setiap usahawan punya pengalaman tersendiri dan punya cara untuk mengelola usahanya. Dan di sini kita manfaatkan untuk mendengarkan kira-kira apa tipsnya dan apa tadi? Motivasi. Siapa tahu bisa dibagikan kepada penonton kita ini, termasuk kepada calon-calon usahawan yang ingin merintis usaha warung kopi. Oke, silakan. Jadi terima kasih atas kesempatannya Om. Jadi sedikit motivasi. Ini bukan sebenarnya karena saya bukan motivator. Iya. Cuma saya sedikit bisa berbagi sebuah Tips untuk para pelaku yang ingin terjun di Iya. dunia UKM. Iya. Pelaku ya, bukan pelakor. Ya. Jadi saya punya caption tersendiri Om. Iya. Tentang hidup saya pribadi. Diangkat dari kisah saya dulu. Wow. Jadi jangan pernah jadi ini Om anunya. Jangan pernah ragu untuk mencoba. Karena keraguan hanya sebuah cobaan Om. Jadi kalau kita mampu melewati cobaan itu, insyaallah
Jadi sukses juga itu pasti di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan orang lain. Kita harus fokus sama tujuan apa. Jadi harus spesifik tujuan apa. Jadi contoh saya membangun warkop ya. Jadi jangan mengaku mau ketika kita ini betul-betul ini apa istilahnya, beda mau sama mau sekali. Mau sekali ya. Iya. Kalau hanya sebatas mau, anak SD pun bisa. Iya. Iya. Anak SD pun mau. Tapi yang namanya mau sekali itu ketika kita berani memulai dari satu langkah pertama. Iya. Iya. Untuk melaju ke 1000 mil. Iya. Dimulai dari satu langkah pertama. Nah inilah satu langkah pertama ini yang sulit bagi orang yang merasa sulit. Betul. Iya. Nah, tapi jadi itu tadi jangan pernah ragu untuk mencoba untuk melangkah. Iya. Yang melangkah. Karena satu langkah itu menentukan langkah Anda ke depannya. Iya. Jangan pernah berpikiran bahwa setiap ingin memulai usaha itu uang pina jaji. Ya. Nah, tidak. Karena sebenarnya kita itu harus full mau sekali dulu. Iya. Pasti ada nanti, itu saja. Insyaallah. 36 MB. Oke, demikian tadi tips daripada owners Hindustan Warkop atau Warkop Hindustan, dan mudah-mudahan pemirsa mampu mengikuti jejak dari saudara saya ini Bang Pardi. Dan intinya adalah selama Anda bernyawa jangan pernah berhenti berusaha, karena rezeki tidak akan tertukar, dan jangan pernah cemburu dengan usaha orang lain. Kesuksesan ada di tangan masing-masing, dan tetap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Saya Trio dari Ruang Komedi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.